Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya atas nama Dini. Dini situ orang aslinya itu nama pena ceritanya ya. Nah, karena banyaknya teman-teman yang request materi yang pernah aku sharing di suatu komunitas, jadi aku bikin kontennya aja langsung di YouTube ya. Siapa tahu bermanfaat dan bisa dilihat orang-orang yang membutuhkan juga. Sebelumnya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priska Yoko Putri. Ingin berbagi tentang pengalaman selama menanti buah hati. Nah, terus apa lagi ya? Pengennya sih sharing ini singkat aja. Jadi waktu di komunitas itu tuh sebenarnya agak lama karena banyak pertanyaan gitu. Nggak banyak juga sih. Karena membahas pertanyaan dan jawaban gitu ya, tanya jawab. Nah, karena ini sharing aja gitu, jadi pengennya sih cepet aja gitu ya. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam kita tujukan kepada teladan terbaik kita Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang mampu meneladani kebaikan-kebaikan beliau. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa merasakan banyak banget nikmat. Padahal itu semua nggak kita minta, mungkin ya banyak hal yang nggak kita minta, tetapi Allah berikan dengan sepenuh kasih sayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, selanjutnya sharing aja langsung ya tentang do's and don'ts selama menanti buah hati, berbagi pengalaman dan belajar dari kesalahan kami. Oh iya, itu Priscayo itu Instagram ya, jadi bisa di follow. Lanjut, jadi do's-nya menurut kami adalah hal yang perlu dilakukan ketika menanti buah hati. Yang pertama, makin dekat dengannya. Kedua, memastikan ridho orang tua. Ketiga, menguatkan ikatan pernikahan. 4, menjalankan sunnatullah. Dan 5, berbekal banyak ilmu. Kita bahas satu-satu aja. Nah, sebelum dimulai membahas ya, itu aku buka dengan Quran Surat Al-Hadid tentang setiap yang menimpa telah tertulis dalam Lauh Mahfuz sebelum diciptakannya. Agar kita tak perlu terlalu bersedih hati terhadap apa yang luput dan tak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya padamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi mengingat buat kita ya bahwa semuanya itu sebenarnya sudah Allah tulis. Kita cuma diperintahkan untuk berusaha, untuk berdoa kayak gitu. Tapi sebenarnya semuanya sudah ditakdirkan agar apa-apa yang menimpa kita tuh tidak terlalu membuat kita bersedih hati. Dan kalaupun Allah kasih nikmat ke kita, itu tidak membuat kita terlalu gembira sampai bisa sombong dan membanggakan diri. Jadi jangan sampai seperti itu. Semoga kita bisa. Amin. Selanjutnya, jadi ini prolognya panjang ya. Karena ini kemarin kan sharing di suatu komunitas itu via WA. Jadinya semuanya harus tertulis di slide kan, karena nggak diucapkan gitu. Jadinya harus panjang-panjang. Jadi kami menikah Maret 2018 di usia 1/4 abad. Kami tak berencana menunda kehamilan. Buah hati telah dinanti-nanti sejak awal menikah. Jadi mobilitas kami tuh dulu sangat tinggi gitu. Sehari setelah akad, tidak sempat sejenak merasakan honeymoon. Suami harus pelantikan pasca magang di perkebunan kelapa sawit. Jadi langsung LDM, walaupun sebentar sih, hanya seminggu. Suami langsung menjemput, dan kita bersama ke rumah dinas yang non jauh di tengah belantara perkebunan. Ternyata di perkebunan itu kehidupannya sangat luar biasa ya, benar-benar sangat jauh akses, segala macam akses. Ke pasar aja harus berjam-jam. Dan termasuk sampai ke klinik juga berjam-jam.
Sampai di sana tuh kalau arisan, ya seharian. Karena kita kan saling menjemput gitu kan ibu-ibu. Ibu-ibunya rumahnya jauh-jauh banget. Terus ibu-ibu tuh sering banget cerita keguguran pas di jalan lah. Misalnya udah tes pack positif tuh ya. Terus mau ke klinik, ternyata keguguran di jalan karena jalannya emang heboh banget, bener-bener kayak roller coaster apa sih ya? Ekstrim ekstrim gitu loh. Naik turun bergelombang, bergelonjak. Ya gitulah intinya. Atau cerita tentang hamil mandiri, melahirkan mandiri, melahirkannya di jalan karena ya gitu udah efektif banget nih untuk memancing persalinan. Jadi ya mungkin ada hikmahnya gitu ya, belum dikasih hamil di sana karena mungkin saya tidak sestrong ibu-ibu di sana. Karena Allah menguji sesuai kemampuan hambanya. Alhamdulillah. Jadi aku yang terbiasa di kota ternyata terlalu lemah untuk betah di sana. Jadi aku tuh bener-bener sakit-sakitan sampai suami tuh bingung ya Allah. Bener-bener dah. Kalau udah sakit siapa lagi orang di rumah sendiri kan nggak ada saudara, nggak ada keluarga. Udah gitu suami tuh kalau kerja dari jam 4 subuh. Ya, kadang 4 udah subuh, kadang jam 4 belum subuh. Pokoknya jam 4 pulang-pulang maghriban gitu. Itu kan jauh banget kan kerjanya dari rumah. Terus kadang juga sampai malam itu dia suka dipanggilin gitu loh kalau misalnya ada truk yang nyangkut di tanah. Apa sih nyangkut istilahnya tuh? Mendelep gitu pokoknya gitulah pas lagi ngangkut hasil panen. Panggil jam 12 malam. Ya Allah. Ampun dah. Udah gitu listrik sering mati. Udah kan jadi curhatnya kepanjangan ya. Jadi sebagai anak kota yang biasa di kota bener-bener terlalu lemah lah untuk tinggal di sana. Makanya sakit-sakitan, akhirnya sebenarnya kita dari awal menikah itu alhamdulillahnya suka sedekah. Kan katanya orang-orang kalau ditunda rezeki anak gitu gara-gara kurang sedekah. Padahal kita dari awal sedekah terus, alhamdulillahnya. Dan itu sedekahnya heboh kalau bisa dibilang. Heboh banget. Gajinya segitu, sedekahnya itu sebenarnya niat awal sedekah banyak itu dulu karena merasa takut, terutama aku ya merasa kayak terancam gitu loh, kayak aduh jangan-jangan mau meninggal di sini. Oh, sampai selebay itu sih. Jadi ibaratnya minta pertolongan ke Allah tuh minta perlindungan gitu, Allah lindungi dari hal-hal yang membahayakan gitu bisa. Nah tetangga tuh waktu itu single gitu, cowok, kan serem ya. Begitu antar rumah tuh jaraknya jauh-jauh. Terus banyak hewan-hewan mengerikan, menurut aku mengerikan. Menurut mereka nggak mengerikan, mungkin biawak, ular udah biasa. Aku aja laba-laba doang takut, di sana laba-labanya gede banget. Udah terlalu panjang ceritanya. Oke. Nah, akhirnya suami tuh setuju resign. Itu pertolongan Allah juga sih. Karena sedekah itu mungkin ya. Jadi diberikan tiba-tiba ada uang untuk keluar dari kebun itu. Karena itu heboh banget. Mahal banget untuk bisa keluar kebun dan naik pesawat. Keluar kebun itu lumayan banget ongkosnya untuk bisa keluar kebun sampai bandara ya. Nah, terus habis itu ini kan cuma bentar ya, cuma berapa bulan aku tinggal di kebun. Kalau suami udah hampir setahun. Udah setahun dia. 8 tambah 3 berapa? 11 bulan. Aku 3 bulan dong. Nah, 4 bulan tuh gak kunjung positif tuh pas udah nyampe di Banten. Lalu pindahan ke Banten. Terus disitu udah mulai deh sering berderai air mata tiap hari tiba. Nah, di Banten kami berdua tuh bekerja di tempat yang sama. Dan di situ sama-sama bermobilitas tinggi. Tapi di sana tuh kesempatannya banyak untuk play harder. Jadi banyak kuliner lah, terus jalan-jalan kemana-mana kayak gitu. Terus sering begadang, nonton film, dan bergaya hidup kurang sehat. Mungkin Allah ingin menunda agar kamu bisa merasakan honeymoon yang tertunda sambil mengevaluasi semuanya atau memberi kami kesempatan untuk banyak belajar. Maret 2019 nggak kunjung isi. Ini sebenarnya yang termasuk ditakutin sih. Katanya kalau udah setahun nikah, kan Maret 2018 nikah. Berarti nggak subur. Sedih sih kayak dicap gitu loh, nggak subur kamu gitu.
Itu menurut medis. Padahal dulu katanya menurut medis itu 2 tahun batasnya. Dibilang infertil itu. Dibilang kurang subur ya maksudnya. Kan kurang subur belum tentu ini. Insya Allah bisa gitu. Cuma kurang. Nah akhirnya karena ada cap seperti itu, kami mau nggak mau harus periksa ke dokter. Dan mulai serius untuk program hamil. Alhamdulillah November 2019 akhirnya positif. November 2019 ya, berarti sebelum 2 tahun nikah. 5 bulan sebelum 2 tahun. Sebenarnya rezeki itu memang udah Allah jamin kan, dan Allah maha berkehendak menentukan semuanya. Terserah Allah mungkin mau berapa tahun atau kayak gimana. Tapi kita tetap diperintahkan menjemput rezekinya kan, dengan ikhtiar dan doa. Jadi kita sharing tentang ikhtiar dan doa dalam menjemputnya. Terus, jadi yang pertama makin dekat dengan Allah. Jadi kan kembali pada Allah itu sebagai solusi pertama dari setiap permasalahan. Jadi kita tuh muhasabah dan banyak istighfar. Istighfar kan juga bisa mendatangkan rezeki kan? Ada di surat Nuh. Coba dicek Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Yang bunyinya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan berbanyak istighfar, insya Allah akan mendatangkan hujan yang bermanfaat, terus akan memperbanyak harta, memperbanyak keturunan, memperbanyak anak ya. Anak itu katanya bukan cuma anak dari ini, anak biologis, tapi katanya bisa anak perusahaan, bisa anak binaan gitu. Terus memperbanyak apa lagi tadi? Kebun dan sungai-sungai, insya Allah. Yang kedua, ibadah lebih banyak, berkualitas dan istiqomah. Jadi ini juga evaluasi banget sih. Kita awalnya emang kurang terlalu serius beribadah. Astagfirullah. Maksudnya beribadah sunnahnya tuh kayak puasa sunnah jarang. Tahajud juga udah mulai kendor. Padahal waktu single kan rajin ya. Apalagi pas menuju mau nikah, rajin banget. Jadi akhirnya digenjot lagi ibadahnya, alhamdulillah. Sedekahnya juga setiap hari. Kalau yang sebelumnya sedekah tuh banyak tapi mungkin kurang setiap hari. Jadi kayak kan Allah lebih suka yang istiqomah. Jadi jangan lupa setiap hari. Misalnya kemarin lupa, ya udah di double di esokan harinya. Yang ketiga berdoa. Kita udah dengerin banyak ceramah ya alhamdulillah. Nah doa terbaik itu yang tercantum di Quran, tuh kata Ustaz Adi Hidayat. Misalnya di Quran surat Al-Furqan ayat 74 itu yang Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Terus di Quran surat Maryam yang tentang kisah Nabi siapa tuh? Zakaria. Dan itu dibaca saat sholat katanya Ustaz di Hidayat. Nah habis itu dan direnungi ya, nggak cuma dibaca, tapi direnungi juga. Nah yang berikutnya berdoa itu di saat-saat mustajab. Jadi kalau saat-saat mustajab itu menurut hadis riwayat Muslim dalam sujud dan sepertiga malam terakhir. Terus menurut hadis Tirmizi sebelum iqomah. Menurut Al-Baghawi saat hujan. Bahkan ada saran, siapa yang nyaranin waktu itu ya? Itu kan hujan berkah tuh katanya. Jadi kalau mau hujan-hujanan aja pemilnya gitu. Kita alhamdulillah udah hujan-hujanan sih. Kayaknya sering, yang paling sering hujan-hujanan di kebun tuh. Sering banget dah. Naik motor hujan-hujanan dan itu serem banget. Petirnya bener-bener udah kayak di atas kepala. Curhat kebun lagi kan. Terus waktu di Banten juga sih hujan-hujanan. Terus di mihrab. Nah, ini kita udah berniat sih sebenarnya membuat mihrab, ibaratnya kalau sholat selalu di situ, berdoa di situ khusus gitu ya, sajadah ditaruh situ. Ya, secara tidak sengaja ada mihrab. Terus di hari Jumat sore dan menjelang berbuka puasa.
nggak nemu sih di sini. Habis itu yang berikutnya berusaha memenuhi adab-adab berdoa. Jadi ini kan juga dengerin ceramah juga kan. Wajah menghadap tangan yang menengadah. Jadi menengadahkan tangan. Terus khusyuk, penuh harap dan cemas, suaranya lirih, mantap atau yakin dikabulkan, menghadap kiblat, tidak tergesa-gesa, mengulang-ulang dan merengek. Jadi merengek ini ternyata penting ya. Aku juga dulu sempat ini sih, sebelum ada jodohnya, benar-benar merengek banget, ya Allah minta jodoh ya Allah, kayak gitu. Itu sampai sebulan kayaknya. Pokoknya aku sering gitu loh, kalau minta sesuatu harus merengek dulu. Alhamdulillah sih. Mungkin Allah emang pengen mendengar rengekan kita ya. Termasuk pengen anak ini juga merengek-rengek. Dan merengeknya ke Allah ya, dan bukan dalam rangka kufur, tapi dalam rangka ya memohon. Kan Allah suka dimintai pertolongan. Yang berikutnya, menghindari makanan dan harta haram. Allah is the best planner. Andai kamu tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pasti kamu akan meleleh karena cinta kepadanya. Yang berikutnya adalah memastikan ridho orang tua. Jadi ternyata orang tua tuh belum tentu ridho gitu loh. Bukan belum tentu ridho, mungkin mereka sengaja tidak ridho. Bukan tidak sengaja tidak ridho. Gimana sih? Gitu loh. Makanya kita harus memastikan orang tua tuh beneran nggak sih meridhoi. Soalnya ternyata ada kan kasus di mana dia belum hamil-hamil tuh ya, kayak gitu-gitu. Terus habis itu minta doain orang tuanya, minta doain ibunya. Ternyata ibunya mengakui, ya selama ini aku emang belum doain kamu gitu, karena kamu harusnya fokus kuliah dulu, lanjut sekolah sampai tinggi-tinggi. Ternyata gitu kan. Jadi kita harus memastikan gitu, orang tua kita tuh beneran gak sih meridhoi kita. Kalau misalnya kita punya salah-salah, misalnya kerjaannya kurang sesuai dengan keinginan mereka lah, atau ada suatu kata yang membuat mereka tersinggung, kita pastikan bahwa mereka benar-benar sudah memaafkan kita, dan kitanya juga udah lapang plong, saling lapang gitu, sehingga dapat ridho orang tua, dapat ridho Allah, dan dapat doa mereka. Malah ia, seorang yang hidup cukup lama menyaksikan hari tua ibu bapaknya, tetapi gagal memperoleh surga dengan berbakti kepadanya. Jadi ternyata penting ya. Penting banget. Berikutnya, menguatkan ikatan pernikahan. Jadi sebenarnya ternyata hamil, melahirkan, dan merawat anak itu termasuk masa-masa yang kalau dalam cerita tuh ya sebenarnya itu masuk masa konflik ya, apa sih istilahnya, itu tuh heboh ternyata. Jadi kita perlu mensyukuri, menikmati, dan menghayati masa-masa berdua. Pernah kan kami tuh nengokin orang yang baru melahirkan, nah ternyata ibunya itu kayak ngeluh-ngeluh gitu loh, kayak bisa nggak bisa jalan-jalan ini deh, nggak bisa bebas ini, nggak bisa itu. Loh, kok mereka ngeluh sih, kita aja pengen gitu kan. Ya ternyata gitu, banyak yang ngeluh. Mungkin kalau di sosial media tuh terlihatnya kayak mereka tuh bahagia terus gitu kan. Ya namanya di sosial media ya semuanya hanya ingin menampakkan sisi baiknya saja. Padahal ternyata banyak mengeluh mereka. Karena mereka tuh gak bisa, susah lah ibaratnya sekedar berduaan. Sebagian besar waktunya emang tersita untuk anaknya, untuk ngurus anaknya. Dan bayi itu cenderung ya sering nangis, sering minta gendong kayak gitu. Dan udah pasti tidurnya tidak seperti sebelum punya anak. Karena setiap 2 jam bangun, jadi kita kadang bangun jam 11 malam, jam 1 malam bangun. Jadi kan ibaratnya, padahal kita baru tidur misalnya jam 10 malam nih, tapi udah bangun lagi jam 11 malam, bangun lagi jam 1 malam. Dan itu belum tentu kayak gitu.
Bisa juga semalaman itu nggak tidur sama sekali nyampe pagi. Gitu ternyata, baru tahu juga kan. Terus ada juga yang mengeluh karena mengalami postpartum depression sehingga membuat sang anak terzolimi. Terzoliminya di sini mungkin tidak bermaksud ya gitu ibunya, tapi terzolimnya tiba-tiba anaknya jadi kayak nggak diurus gitu, dicuekin kalau nangis. Nah, alhamdulillahnya kita karena sudah merasakan penantian dan memang sangat menginginkan, ya kita jadi menikmati lah. Ya emang sih awal-awal kaget juga, terutama kan kalau pas habis lahiran banget, kan badan sakit semua ya. Itu benar-benar sampai menggigil gitu loh. Menggigil hebat. Untuk sekedar menyusui itu kayak gitu kan. Tapi setelahnya ya benar-benar disyukuri banget. Karena ini yang memang benar-benar kita nanti-nanti. Jadi itulah hikmah menanti ya, mungkin jadi bisa lebih bersyukur terhadap apa yang mungkin sering orang keluhkan. Karena mereka langsung hamil gitu misalnya. Habis nikah benar-benar langsung hamil. Nah, kami tuh alhamdulillah sempat gitu menikmati masa-masa berdua, traveling lah, apa segala macam. Nah, terus habis itu ternyata ada juga perubahan nih pada istri setelah melahirkan. Kayak nifas yang cukup lama, sakit semua badan, gairah seks menurun drastis, sehingga suami, mohon maaf, jadi kurang terpuaskan. Saat fase-fase itulah awal-awal setelah melahirkan itu, dan masih bayi-bayi itu, bayi-bayi banget. Padahal nafsu yang kurang tersalurkan pada pria bisa membuat stres dan gampang emosi. Jadi ya benar-benar, loh, tiba-tiba suamiku begini gitu misalnya, baru tahu. Karena ya dia kurang terpuaskan gitu. Mohon maaf ya bahasannya sensitif sebenarnya. Jadi ternyata bisa seperti itu pemirsa. Berbeda dari saat sebelum punya anak. Tapi nggak tahu juga sih kalau yang benar-benar langsung gitu gimana. Nah, yang berikutnya adalah manfaatkan penantian untuk semakin menguatkan hubungan. Jadi penantian ini mungkin Allah berikan biar kita semakin kuat dulu nih. Kan emang ujian penantian itu ya pertanyaan banyak orang lah, terus ya itulah gitu-gitu. Kita kuatin dari kita dulu, ibaratnya ujian penantian itu ya. Kita kuatkan, kita tekadkan, benar nggak sih kita benar-benar pengen punya anak tuh untuk apa, sampai dibikin aku nulis gitu sebenarnya pengen apa, pengen berpartisipasi memperbanyak generasi yang solih gitu misalnya, yang robbani. Nah terus kita rumuskan tujuan berdua lagi, terus berarti komunikasi yang baik dan efektif, karena komunikasi kan sangat mempengaruhi ketahanan keluarga, dan nanti kalau punya anak tuh biar bisa lebih siap gitu menghadapi berbagai ininya, nano dinamikanya. Itulah macam-macam lah tentang menguatkan hubungan ya. Kalau pasangan salah, dievaluasi diri sendiri dulu. Nah itu juga misalnya pas nifas. Kalau itu sih emang lebih sering menyalahkan diri sendiri ya ketika apa-apa terjadi. Misalnya saya lemas gitu kan, lemas banget sampai nggak bisa masak, terus jadinya suami yang masak. Nah itu kan suka bikin capek suami, dan kitanya jadi ngerasa bersalah, ngerasa tidak berdaya, merasa pokoknya nyalahin diri sendiri lah. Intinya jangan sampai berantem kalau bisa. Kalau berantem nggak apa-apa sih, maksudnya tapi terkendali gitu, jangan sampai nggak terkendali. Terus kan bumbu dalam hubungan biar lebih kuat. Terus jangan merasa paling berjasa dan jangan suka menuntut. Karena fungsi pasangan adalah perantara ke surga, sehingga kita mesti berlomba-lomba dalam memberikan cinta dan pelayanan terbaik. Jadi katanya Ustadz Nasrullah nih, kalau ini fungsi pasangan itu, fungsi suami bukan untuk memberikan nafkah, fungsi istri bukan untuk melayani suami. Jadi jangan menuntut, kamu nggak memberikan nafkah misalnya loh, kamu nafkahnya kurang, atau misalnya kok kamu pelayanannya kurang, nggak gitu, tapi dua-duanya fungsinya adalah perantara ke surga. Kan ada tuh kisah di mana
suaminya itu nggak ngasih nafkah misalnya saat itu lagi di PHK gitu ya, udah mendingan diakhiri aja udah hubungannya gitu. Alhamdulillah min dzalik, katanya Ustaz Nasrullah, berarti kamu melewatkan kesempatan untuk ke surga dengan perantara suami. Padahal suami adalah perantara ke surga gitu. Jadi harusnya kita pokoknya melakukan pelayanan terbaik aja bagaimanapun kondisi pasangan kita. Nah, yang ketiga nih ya, menjalankan sunnatullah. Sunnatullahnya tuh ada cek kesehatan dan kesuburan pasutri, berhubungan secara tepat di saat yang tepat, dan bergaya hidup sehat. Cek kesehatan dan kesuburan pasutri ini pasangan suami istri loh. Jadi kan sering ya ketika cek kesehatan itu cuma istrinya doang, karena dikira istrinya tuh yang paling besar penyebab tidak subur itu. Padahal ya penyebab tidak subur itu bisa dari suami dan istri, jadi harus adil. Kalau mau program juga nggak bisa istrinya doang, misalnya istrinya doang yang makanan-makanannya sehat, atau istrinya doang yang harus tes kesuburan. Ini benar-benar harus dua-duanya, suami dan istri. Makanya penting banget kan menguatkan hubungan itu. Harus dua-duanya. Dan qadarullah ternyata saya baru sempat USG doang. Harusnya kan katanya yang berikutnya gitu kan, yang HSG, transvaginal, yang ngecek-ngecek ada penyumbatan nggak di tuba falopi kayak gitu. Terus suami juga baru ngecek satu doang, satu jenis pengecekan. Qadarullah ternyata suami spermanya sangat sedikit normalnya, tapi USG hasil saya sih normal, tapi kan belum tahu ya karena belum ngecek semuanya. Dan menstruasi sebenarnya nggak teratur juga sih, kurang teratur. Jadi nggak tahu lah penyakit saya tuh apa. Tapi katanya kalau suami spermanya sangat sedikit, yang normal, itu bisa diubah dengan gaya hidup sehat. Makanya saya nyoba bareng aja, kita ikhtiarnya lewat gaya hidup. Yang berikutnya berhubungan secara tepat di saat yang tepat. Ini kan kata orang-orang ya, jadi dikasih jarak gitu. Kalau berhubungan sebelum masa subur. Karena ibaratnya sperma itu butuh diisi ulang gitu. Butuh diistirahatkan dan diisi ulang. Jadi dikasih jarak. Nah, pas masa subur baru setiap hari. Di masa subur itu biasanya 3 hari ya. Gitu. Nah, yang berikutnya bergaya hidup sehat. Ini yang waktu itu di komunitas itu paling banyak pertanyaan sih. Karena tentang juru sehat Rasulullah. Jadi juru sehat Rasulullah itu udah pada tahu kan ya. Sebenarnya ada yang bilang itu ada yang kontra gitu kan. Karena kok mengatasnamakan Rasulullah. Nah, di buku juru sehat Rasulullah itu di bagian awalnya aku baca, atas kekontraan itu mereka bilang sebenarnya Tibun Nabawi itu kan mengatasnamakan Rasulullah kan, pengobatan ala Nabi. Jadi itu sebenarnya udah dari zaman dahulu kala penyebutan itu. Dan itu pun sebenarnya bukan dari Nabi gitu. Tapi zaman dulu tuh ada pengobatan tradisional. Yang satu mengandung syirik, yang satunya nggak mengandung syirik, ya benar-benar kayak berdoa kepada Allah lah, terus habis itu yang ngikutin hadis Nabi yang tentang berbekam, tentang kurma, tentang madu kayak gitu. Jadi dibagi dua golongan. Makanya yang Tibun Nabawi itu sebenarnya walaupun itu nggak spesifik pengobatan ala Nabi, tapi mereka menamakan sendiri para ulama di zaman itu pengobatan ala Nabi. Jadi juru sehat Rasulullah ini juga maksudnya Tibun Nabawi gitu. Oke, selanjutnya ya, bergaya hidup sehat ini oh ya awalnya kan gini, kita tuh pagi dan malam mengonsumsi makanan sehat, rebus-rebusan gitu kan. Siang bebas, tapi ternyata pas siang itu kita nggak terkontrol. Malah jadi kayak, ayo bebas nih, makan es krim lah, makan es lah pokoknya, makan nasi padang gitu kan. Jadinya ada satu waktu yang kurang terkontrol.
Akhirnya kami benar-benar ngurangin nih. Sekarang udah begitu nyoba nguranginnya nggak cuma pagi dan siang, tapi maksudnya intinya mengurangi produk bertambahan zat aditif. Sebenarnya kami tuh emang nggak pernah pakai micin sih kalau masak, cuma kan masih beli ciki, cilok, ya pokoknya hal-hal yang bermicin gitu loh, masih beli kayak gitu. Walaupun masaknya nggak pakai micin ya sama aja jadinya ya. Terus yang ada pewarna dan pengawet dan sebagainya. Mengurangi minyak goreng, jadi minyaknya nggak banyak-banyak kalau goreng. Cuma gitu doang, ngurangi dan mengurangi gula, mengurangi tepung, mengurangi produk dairy. Kita tuh mengurangi gula, kan awalnya kita tuh setiap hari ya minum es teh pakai gula. Nah pas mengurangi gula ini kayaknya kita udah mulai ngurangin gitulah intinya. Nah itu tuh kurang efektif sih ngurang-ngurangin. Akhirnya kami ngikutin challenge yang bilang itu loh, 7 days challenge. Nah 7 days challenge itu kan benar-benar fokus total menghindari ya, nggak sekedar mengurangi. Jadi benar-benar menghindari gula, sangat menghindari tepung, menghindari minyak goreng. Pokoknya menghindari nasi putih juga kan. Akhirnya benar-benar menghindari itu selama 7 hari. Nah 7 hari awal tuh ya banyak curangnya gitu kan. Lu lapar nih, ya udah makan nasi. Aduh pengen gorengan satu aja dah, ya udah makan gorengan. Aduh pengen gula sedikit aja, ya gula. Pokoknya kayak banyak curangnya gitu loh. Nah emang beberapa kali nyoba itu banyak curangnya. Pernah sih kayaknya sih pernah ya, seingat kami itu pernah berhasil 7 hari itu full nggak ada curangnya. Tapi yang paling berhasil apa ya, itu pas suami sakit GERD. Kan aku sebenarnya juga punya mah akut kan. Nah tapi karena suami sakit GERD, kan aku walaupun punya mah tuh ya tetap aja makannya kayak begitu ya. Nah karena suaminya nggak terbiasa, padahal sebenarnya nggak pernah sakit mah, tiba-tiba sakit kayak gitu. Akhirnya jadi benar-benar sangat-sangat nggak makan minyak goreng, nggak makan gula, nggak makan tepung-tepungan, ya benar-benar rebus-rebusan terus, sayur kayak gitu setiap hari. Akunya sih bosan, tapi karena daripada masak harus 2 jenis gitu kan, satu untuk suami satu untuk aku, kan nggak efektif ya. Jadi ya ikut begitulah, rebus-rebusan terus. Itu yang paling efektif sih. Itu mungkin juga dari Allah ya, dibikin aja sakit biar kita tahan. Karena kalau udah sakit kan ya gitu, itu lumayan lama loh, demi menjaga biar nggak kambuh. Sebulan kayaknya tuh bener-bener rebus-rebusan terus kalau makan. Nah itu paling mendamaikan perut. Terus udah nggak makan teh manis, nggak minum teh manis setiap pagi, tapi diganti, kalau nggak salah sih diganti apa sih yang sederhana banget tuh, madu sama jeruk nipis gitu. Nah, oh ya awal-awal itu kan pas yang 7 days challenge itu kita tuh agak lemah lesu ya, karena nggak biasa tubuhnya kan makan makanan buah doang, sayur rebus-rebus, sama nasi putihnya diganti nasi merah atau diganti jagung, kentang, pokoknya yang karbo lain gitulah, yang lebih bergizi dibanding nasi putih. Kalau nasi merah kan banyak seratnya. Tapi ternyata lemas gitu. Apa itu sugesti apa gimana ya? Gak biasa. Dan gak nafsu juga sih makannya, kayak nasi merah kok kletok-kletok gini rasanya ya. Karena gak nafsu kali ya jadi lemes. Tapi beratnya turun. Mungkin kemarin nggak terlalu, sebenarnya kita beratnya nggak terlalu berat sih, beratnya nggak terlalu berat. Tapi ya berat. Nah pas turun ini mungkin jadi sangat lebih ideal lah berat. Suami turun 8 kilo, aku turun 6 kilo. Terus setelah melakukan itu, tubuh itu ternyata jadi lebih bugar. Dan ternyata lagi kalau kita udah
senang dengan gaya pola makan seperti itu, ternyata beneran ketagihan loh. Kita akhirnya jadi nggak makan gula lagi. Terus sampai sekarang aku sih sampai sekarang masih makan nasi merah. Tapi nasi merahnya digabung nasi putih. Cuma aku lebih suka nasi merahnya dominan dibanding nasi putih. Gitu. Jadi aku makan nasi merah putih, tapi nasi merahnya dominan. Dan aku jadi nggak suka nasi putih gitu. Ajaib kan? Saking ketagihannya, ibaratnya ketagihan gaya hidup sehat ya. Dan alhamdulillahnya aku jadi nggak maniak pedes. Dulu tuh parah banget sih. Sekarang aku makan pedas dikit tuh kayak udah lemah gitu. Makan gorengan juga di perut tuh nggak nyaman sebenarnya. Gitulah intinya. Intinya tuh ternyata tubuh tuh ketagihan bergaya hidup sehat. Walaupun awalnya terpaksa. Alhamdulillah. Nah, yang berikutnya adalah tentang dus berikutnya. Ini dus terakhir. Dus terakhir menurut versi kami ya. Itu berbekal banyak ilmu. Kesempatan nih. Kan waktu single kita tuh banyak ikut kajian. Kayak tiap hari ikut ini segala macam organisasi. Kalau saya sampai organisasi sampai belasan. Kalau orang-orang kan lebih suka fokus gitu kan di satu organisasi atau di mata kuliah gitu fokus. Kalau aku nggak fokus, sukanya semua dicobain, semuanya diikuti sampai keteteran sendiri. Tapi itulah kesukaan. Terus gimana ya? Itu sebenarnya untuk menyibukkan diri aja sih biar nggak sempet galau. Mau galau nggak sempet harus ini, mau galau nggak sempet gitu. Itu strategi menghindari galau versi saya. Tapi jadi nggak fokus ya, itu agak kurang baik juga sih. Manajemen waktunya jadi kayak, misalnya ya, kan ikut rumah Quran harusnya jam 9 malam tuh pulang maksimal. Aku malah sering banget lewat, gara-gara ya ada rapat lah, ada apa segala macem. Terus hafalan tuh jadi kayak keteteran. Hafalan Qurannya. Kan hafalan Qurannya seharusnya disetorin jam 3 pagi. Tapi itu jam 3 pagi aku baru ngafal atau enggak ketiduran karena kecapean. Dan misalnya besoknya praktikum pagi-pagi buta lah ibaratnya. Itu harus setoran. Padahal aku nggak punya hal yang bisa disetorin. Pokoknya itu deh manajemennya jadi kurang. Tapi ya enak sih. Ternyata jadi nambah juga hafalannya walaupun kayak begitu. Heboh sibuknya ya. Nah, pas sudah menikah, ternyata tidak bisa semudah itu Ferguson dan Isabella. Kita apa-apa harus izin kan. Dan nggak mungkin lah kita misalnya ninggalin suami, aku ikut kajian jauh misalnya di Bandung gitu ya. Kan nggak mungkin kayak begitu ya. Terus suami juga misalnya mau ikut kajian ninggalin istrinya bisa di mana-mana gitu kan, baper juga ya istrinya ditinggal terus misalnya. Jadi pas sudah nikah tidak bisa sebebas itu, semuanya serba harus didiskusikan matang-matang. Apalagi pas sudah punya anak. Bahkan banyak yang mengeluh, ternyata nggak ada waktu tersisa misalnya untuk belajar saat memiliki anak. Padahal semakin bertambah peran yang dijalankan, harusnya semakin bertambah pula ilmu yang dikuasai. Untuk urusan dunia aja kita tuh rela bersekolah tinggi-tinggi. Menjadi istri dan ibu bukan sekedar urusan dunia, tapi juga akhirat. Jadi kita harus lebih rela lagi berkorban dan berlelah-lelah untuk mempelajarinya. Memberdayakan diri. Nah, pastikan juga saat penantian kita ini cukup untuk mempelajari berbagai hal. Dan kalau bisa ditekadkan, jangan ditekad ya, namanya juga tekad ya, kita kan nggak tahu pas hari gimana. Tapi ditekadkan pas lagi menanti ini jangan sampai baby blues, apalagi postpartum depression. Karena punya anak adalah hal yang kita nanti-nanti gitu loh. Jadi jangan sampai kita bertekad, jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita malah stres gitu. Karena katanya sih banyak orang yang stres gitu. Nah, alhamdulillahnya sih
ditekadkan dan insya Allah cukup berhasil tekad itu. Jadi alhamdulillah ya, penantian itu ternyata bisa lebih membuat kita bersyukur ketika sudah diberi yang dinanti itu. Mungkin bagi orang yang nggak sempat menanti, jadinya malah mengeluh. Sedih sih sebenarnya kayak ngeliat orang yang kayak ternyata dia itu stres karena dia nggak punya waktu semuanya untuk anaknya, sampai anaknya tuh kayaknya anaknya tuh udah makanan pendamping asli gitulah, dikasih roti doang, roti terus tiap hari. Aku sedih banget sih dengerin cerita itu, membaca cerita itu kayak ya Allah kok gini banget sih. Anak tuh ya Allah gimana ya, anak tuh kan amanah ya dari Allah. Terus anak itu kenapa pengen nempel kita ya karena dia tuh nyaman sama kita, dia tuh sangat membutuhkan kita gitu. Dia tuh takut sama dunia ini ibaratnya ya, kan misalnya baru dilahirkan ke dunia, selama dia di perut tuh dia merasa nyaman gitu, tiba-tiba pas dilahirkan kok dunia seperti ini, dia tuh merasa terancam dan nyamannya tuh di dekapan kita gitu. Tapi kok orang-orang tua yang seperti itu merasa terganggu bahkan sampai stres banget ketika anaknya pengennya nempel terus sama dia gitu, malah dicuekin. Itu kan sedih ya kalau sebagai anak. Kalau bayi bisa bicara, ya Allah sedih banget. Padahal itu juga nggak lama ya dia sebagai bayi. Terus juga akhirnya dewasa dan pas dewasa mungkin malah dia yang melupakan kita gitu kan. Nah udah bilang balik ya, pengennya kita diingat terus. Cuma ya gitulah intinya. Jadi orang tua tuh harus bersyukur. Jangan sampai stres gara-gara anak. Jadi benar-benar ditekadkan ya. Ibaratnya kayak janji gitu, janji lo awas, janji kalau habis melahirkan jangan sampai, kalau bisa sih jangan banyak mengeluh. Walaupun mungkin ya mengeluh misalnya sakit gitu. Tapi jangan banyak. Nah, terus penantian ini juga mungkin kesempatan dari Allah untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Agar yang lahir dari rahim kita kelak adalah generasi yang dicintai penduduk langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin ya itu ya teguran dari Allah. Ya sebenarnya gini ya, kan tadi dibilang kehendak Allah kan, makanya ntar ada di dons deh tentang kenapa sih kok dia yang kacau lah hidupnya, ibaratnya nggak memperbaiki diri apa langsung hamil. Giliran kita yang ibaratnya udah memperbaiki diri, udah ini mengikuti dasar dharma pramuka ibaratnya, tapi kok nggak langsung hamil gitu. Nah itu dibahas di dons ya. Karena ini kepanjangan jadi aku berhentiin dulu. Gimana sih cara berhentiin? Nah ini. Oke, sekian dulu. Nanti kita ketemu di don'ts. Apa saja yang sebaiknya tidak dilakukan selama menanti buah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.